Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah ilmu kalam dengan tema sejarah munculnya ajaran dan perkembangan aliran Khawarij dan Murji'ah. Perkenalkan, nama saya Fikri Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Khawarij dan sejarah lahirnya Khawarij. Pengertian Khawarij secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu kelompok sekte aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah 657 Masehi dengan kelompok pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Sejarah lahir Khawarij. Sebenarnya awal mula kemunculan pemikiran Khawarij bermula pada saat masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW memberikan harta rampasan perang di desa Jurokna. Pasca perang Hunain, beliau memberikan 100 ekor unta kepada Aqra bin Habis dan Uyainah bin Haris. Beliau juga memberikan kepada beberapa orang dari tokoh Quraisy dan pemuka-pemuka Arab lebih banyak dari yang diberikan pada yang lainnya. Mendengar ucapan ini, Rasulullah SAW dengan wajah yang memerah bersabda, "Siapakah yang akan berbuat adil jika Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Semoga Allah merahmati Musa, dia disakiti lebih daripada ini, namun dia bersabar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta izin untuk membunuhnya, namun Rasulullah SAW melarangnya. Beliau mengabarkan akan munculnya dari turunan orang ini kaum reaksioner, itu Khawarij, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut. Akan keluar di dalam umat ini suatu kaum yang kalian menganggap remeh sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mazhab Khawarij baru muncul bersamaan dengan mazhab Syiah. Masing-masing muncul sebagai mazhab pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mazhab Khawarij untuk pertama kali muncul di kalangan tentara Ali ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Ketika merasa terdesak oleh pasukan Ali, Muawiyah merencanakan untuk mundur, tetapi kemudian terbantu dengan munculnya pemikiran untuk melakukan tahkim. Upaya tahkim akhirnya berakhir dengan suatu keputusan, yaitu menurunkan Ali dari jabatannya dan mengukuhkan Muawiyah menjadi penggantinya. Hasil tahkim ini lebih menguntungkan para pendukung pemberontak yang dipimpin Muawiyah. Anehnya, kelompok yang semula memaksa Ali untuk menerima tahkim dan menunjuk orang yang menjadi hakim atas pilihan mereka itu, belakangan memandang perbuatan tahkim sebagai kejahatan besar. Kemudian mereka menuntut Ali agar bertaubat karena dipandang telah berbuat dosa besar. Menurut mereka, Ali yang menyetujui untuk bertahkim berarti telah menjadi kafir sebagaimana mereka juga telah menjadi kafir, tetapi kemudian mereka bertaubat. Pandangan kelompok ini kemudian diikuti oleh orang-orang Arab pegunungan. Semboyan mereka yang terkenal adalah tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka kemudian memerangi Ali setelah terlebih dahulu berdialog dengan Ali, kemudian mengukuhkan pendapatnya. Demikian watak dasar kelompok ini, yaitu keras kepala dan dikenal kelompok yang paling keras memegang teguh prinsipnya. Inilah yang sebenarnya menjadi penyebab utama lahirnya kelompok ini. Khawarij adalah kelompok yang di dalamnya dibentuk oleh mayoritas orang-orang Arab pedalaman. Mereka cenderung primitif, tradisional, dan kebanyakan dari golongan mereka ekonomi rendah. Sifat lain yang sangat kontradiksi dengan sifat sebelumnya, yaitu kesederhanaan dan keikhlasan dalam memperjuangkan prinsip dasar kelompoknya. Walaupun keikhlasan itu ditutupi keberpihakan dan fanatisme buta. Dengan komposisi seperti itu, kelompok ini cenderung sempit wawasan dan keras pendirian. Prinsip dasar bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah mereka tafsirkan secara zahir saja. Prinsip aliran-aliran Khawarij yaitu yang pertama, pengangkatan khalifah akan sah hanya jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. Seorang khalifah tetap pada jabatan
ya selama ia berlaku adil, melaksanakan syariat, serta jauh dari kesalahan dan penyelewengan. Jika ia menyimpang, ia wajib dijatuhkan dan dari jabatannya atau dibunuh. Yang kedua, jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab tertentu, bukan monopoli suku Quraisy sebagaimana dianut golongan lain. Bukan pula khusus untuk orang Arab dengan menafikan bangsa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak yang sama. Khawarij bahkan mengutamakan non-Quraisy untuk memegang jabatan khalifah. Yang ketiga, aliran Najdah, pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah mereka. Jika masyarakat berpendapat bahwa masalah mereka tidak dapat diselesaikan dengan tuntas tanpa seorang khalifah yang dapat membimbing masyarakat ke jalan yang benar, maka ia boleh diangkat. Ide-ide pemikiran aliran Khawarij. Yang pertama, menganggap kafir orang-orang yang berseberangan dengan mereka, terutama yang terlibat dalam perang Siffin. Karenanya tidak ada istilah damai untuk penentang Khawarij. Mengingat yang dimaksud islah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 adalah seseorang sesama orang Islam tidak dengan orang kafir. Yang kedua, orang Islam yang berbuat dosa besar berarti seperti berzina dan pembunuh adalah kafir dan selamanya masuk neraka. Yang ketiga, hak khalifah tidak harus dari kerabat Nabi atau suku Quraisy khususnya dan orang-orang Arab umumnya. Seorang khalifah harus dipilih oleh kaum muslim melalui pemilihan yang bebas. Khalifah yang taat kepada Tuhan wajib ditaati. Sebaliknya, khalifah yang mengingkari Tuhan dan umat yang berdurhaka kepada khalifah yang wajib ditaati, boleh diperangi dan dibunuh. Selanjutnya, aliran-aliran Khawarij. Yang pertama, Az-Zariqah. Aliran ini dipimpin oleh Nafi ibnu al-Azraq yang berasal dari Bani Hanifah. Khalifah pertama yang mereka pilih ialah Nafi sendiri dan kepadanya mereka diberi gelar Amir al-Mu'minin. Mereka merupakan pendukung terkuat mazhab Hawari yang paling banyak anggotanya, yang paling terkemuka di antara semua aliran mazhab ini. Daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Menurut paham yang ekstrim ini, hanya merekalah yang sebenarnya orang Islam. Orang Islam yang di luar lingkungan mereka adalah kaum musyrik yang harus diperangi. Yang kedua, Al-Muhakkimah. Anggota Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali disebut golongan Al-Muhakkimah. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, kedua pengantara Amr ibnu al-Ash dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui arti arbitase bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan, artinya sehingga masuk ke dalam tiap orang yang berbuat dosa besar. Berbuat zina dipandang sebagai salah satu dosa besar. Maka, menurut paham golongan ini, orang yang mengerjakan zina lebih menjadi kafir dan keluar dari Islam. Begitu pula pembunuh sesama manusia tanpa sebab yang sah dan berdosa besar. Yang ketiga, Najdah. Sekte ini dinamakan Al-Najdah karena dinisbatkan kepada pemimpin terpilih, yaitu Najdah Ibnu Amir al-Hanafi dari Yamah dan Arbania Tengah. Terpilihnya Najdah sebagai pemimpin sekte ini tidak terlepas dari sumbangan Abu Fudaik dan kawan-kawannya yang pada awalnya adalah pengikut Al-Azraq dan sekta Al-Azraq juga. Yang keempat, Syafriyah. Penamaan seket ini juga dinisbatkan kepada tokoh utamanya, yaitu Zaid ibnu al-Ashraf. Aliran ini juga dianggap ekstrim seperti Al-Zakariyah.
Di antara pendapat-pendapat mereka juga ada yang terkesan lebih lunak, terutama untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, orang Sufriyah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir. Yang kedua, cukup dari al-Harb, daerah yang harus diperangi, juga dibatasi. Yang ketiga, Kuf tidaklah selamanya keluar dari agama Islam. 5. Al-Ajaridah. Aliran ini dipimpin oleh Abdul Karim Ibnu Ajrad, salah seorang pengikut Atiyah Ibnu Al-Aswad Al-Hanafi yang keluar dari aliran Najdah bersama beberapa pengikutnya dan pergi ke Sijistan. Karena mereka merupakan pecahan dari aliran Najdah, maka banyak paham mereka yang berpendapat dengan paham aliran Najdah. Di antara pendapat mereka ialah boleh mengangkat seseorang menjadi pemimpin jika diketahui bahwa orang tersebut adalah penganut Khawarij yang bertakwa walau ia tidak turut perang selanjutnya. Kaum Ajariyah ini mempunyai paham Puritanisme. Yang keenam, aliran Abadiyah. Sekte ini juga dinisbatkan kepada pemimpinnya, yaitu Abdullah ibnu Ibad. Selanjutnya, Ibnu Ibad adalah pengikut Az-Zariqah karena tidak bisa menerima pendapat-pendapat ekstrim Az-Zariqah, maka ia kemudian memisahkan diri dari kelompok ekstrim itu. Aliran Abadiyah merupakan penganut paham Khawarij yang paling modern, adil, dan luas. Pengertian Murjiah. Murjiah adalah kelompok dalam Islam yang berkeyakinan bahwa kemaksiatan tidak akan mempengaruhi keimanan seorang muslim, sebagaimana kekafiran tidak akan berpengaruh ketaatan. Ibnu Taimiyah menukil perkataan Imam Ahmad mengenai Murjiah bahwasannya mereka adalah kelompok yang mengatakan amalan ibadah bukan bagian dari keimanan. Sejarah lahirnya Murjiah. Benih-benih ide munculnya Murjiah sebagaimana halnya dengan Khawarij pada mulanya berkaitan soal politik, atau lebih tepatnya berkaitan dengan masalah khalifah, yang menimbulkan pertikaian di kalangan umat muslim, khususnya yang terjadi saat itu di Madinah setelah munculnya peristiwa pemberontakan yang datang dari Mesir, sehingga menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Seandainya tidak muncul persoalan khalifah tersebut, maka kemunculan khalifah dan Khawarij dan Syiah di kemudian hari tidak ada. Sejarah munculnya Mujri'ah. Munculnya Mujri'ah diawali dengan wafatnya Utsman ibnu Affan. Menurut Muhammad Abu Jahran, pada saat berkecamuknya pertikaian setelah wafatnya Utsman ibnu Affan waktu itu, muncullah sekelompok orang yang memiliki sikap tidak mau ikut melibatkan diri ke dalam kancah pertikaian. Di antara orang-orang tersebut adalah Abu Bakrah, Abdullah ibnu Umar, Sa'ad ibnu Waqqas, dan Imran ibnu Husain. Selanjutnya menurut Abu Jahran juga, sikap tidak mau melibatkan diri dalam pertikaian itu muncul pula dari sekelompok orang yang baru pulang dari medan peperangan di Madinah. Tantangan berikutnya setelah wafatnya Utsman ibnu Affan yaitu tantangan dari pihak Muawiyah sebagai gubernur Damaskus waktu itu dengan keluarga dekat pihak Utsman yang menuntut Ali supaya menghukum pembunuhan Utsman. Sebab kelihatannya Ali tidak bertindak tegas terhadap pemberontakan itu. Bahkan Muawiyah balik menuduh Ali tersebut. Dalam pembunuhan Utsman, puncak pertikaian Ali dan Muawiyah ini berakhir dengan tragedi perang yang dinamakan dengan Perang Siffin. Aliran-aliran Mujri'ah.
Kemunculan sekte-sekte dalam kelompok Mujri'ah tampaknya dipicu oleh perbedaan pendapat, bahkan dalam hal intensitas di kalangan para pendukung Mujri'ah sendiri. Dalam hal tersebut, terdapat problem yang cukup mendasar, yaitu ketika pengamatan pengklasifikasian sekte-sekte Mujri'ah. Kesulitannya antara lain adalah ada beberapa tokoh aliran pemikiran yang diklaim oleh seorang pengamat sebagai pengikut Mujri'ah, tetapi tidak diklaim oleh pengikut lain. Tokoh yang dimaksud adalah Wasil bin Atta, yaitu tokoh aliran Mu'tazilah adalah Abu Hanifah dan Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, Syahrastani seperti yang dikutip oleh Watt dalam Rosihan sebagai berikut: Mujri'ah Khawarij, Mujri'ah Qadariyah, Mujri'ah Jabariyah, Mujri'ah Murni, Mujri'ah Sunni. Nah, sementara itu Muhammad Ibn menyebutkan 12 sekte Mujri'ah, yaitu pertama Al-Jahmiyah, pengikut Jaham bin As-Sofan. Yang kedua As-Salhiyah, pengikut Abu Musa Al-Salhahi. Yang ketiga Al-Yunusiyah, pengikut Sunnah Asy-Syamri. Yang keempat As-Samariyah, pengikut Abu Samr dan Yunus. Yang kelima Asy-Syaubaniyah, pengikut Abu Syauban. Selanjutnya Al-Ghoilaniyah, pengikut Abu Marwan Al-Ghoilan bil Ma'wan Al-Dimishqi. Yang sembilan An-Najriyah, pengikut Al-Husain bin Muhammad bin Syaib. Yang selanjutnya Asy-Syabiyah, pengikut Muhammad bin Syabib. Selanjutnya Al-Mu'aziyah, pengikut Mu'az Az-Taumi. Selanjutnya Al-Musiyah, pengikut Bashar Al-Mausi. Selanjutnya Al-Karimiyah, pengikut Muhammad bin Karam As-Sijtani. Harun Nasution secara garis besar mengklasifikasikan Mujri'ah menjadi dua sekte, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Mujri'ah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal dalam neraka. Mereka disiksa sebesar dosanya, dan apabila diampuni oleh Allah, maka mereka tidak masuk neraka sama sekali. Sedangkan pengertian iman menurutnya yaitu pengetahuan tentang Tuhan dan Rasul-Rasulnya, serta apa saja yang datang darinya secara keseluruhan. Namun, garis besar iman ini tidak pula bertambah dan tidak pula berkurang. Tak ada perbedaan manusia dalam hal ini. Penggagas pendirian ini adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Adapun yang termasuk golongan ekstrim yaitu sebagai berikut. Pertama, Yunusiyah. Sekte ini dipimpin oleh Yunus ibnu Un al-Namiri. Mereka memiliki pendapat bahwa iman adalah mengenal Tuhan, tunduk kepadanya, tidak takabur, dan cinta kepadanya. Bila mana karakteristik tersebut bukan merupakan unsur dari iman, karena itu bila ditinggalkan tidak akan merusak iman. Selanjutnya menurut Ubaidiyah, mereka adalah para pengikut dari Ubaid al-Muqtaib. Sekte ini berpendapat bahwa dosa dan kejahatan yang dilakukan tidak merusak iman. Jika seseorang masih dalam keimanan, maka dosa dan kejahatan yang dilakukan tidak merusak iman. Nampaknya dengan jelas akan diampuni, hanya satu saja yang tidak diampuni, yaitu dosa syirik. Selanjutnya menurut Ghosaniyat, tokoh sekte ini adalah Ghossan al-Kufi. Ia berpendapat bahwa iman adalah mengenal Allah dan Rasulnya, serta mengakui segala kebenaran dan ketentuan Allah dan Rasulnya secara keseluruhan, tidak secara parsial, dan iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Selanjutnya yaitu menurut Sa'ubadaniyah. Mereka adalah pengikut dari Abu Sauban al-Murji. Mereka berpendapat bahwa iman adalah mengenal dan mengakui Tuhan serta Rasulnya, mengetahui apa yang secara rasional tidak boleh dikerjakan dan apa yang secara rasional boleh ditinggalkan, bukanlah termasuk iman. Dalam pandangan sekte ini, amal adalah
merupakan nomor 2 dan iman berbeda dengan Yanusiyah dan Gosaniyah. Mereka beranggapan bahwa apa yang menurut pertimbangan akal merupakan suatu kemestian, maka hukumnya wajib meskipun belum ada nasibnya dan suriah. Yang kelima yaitu Tumaniyah. Tokoh sekte ini adalah Abu Mu'adz at-Tumani. Menurutnya, iman adalah apa yang terjaga serta terpelihara dari kekufuran. Di dalamnya terkandung beberapa unsur iman. Apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkan menjadi kafir. Setiap unsur dari unsur-unsur iman tersebut bukanlah iman dan bukan pula sebagai iman. Unsur-unsur iman tersebut bukan pula sebagian dari iman. Unsur tersebut ialah makrifat, tasdik mahamah, ikhlas, serta mengakui tentang kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul. Orang yang meninggalkan sholat atau puasa karena beranggapan halal dianggap kufur. Akan tetapi, kalau meninggalkannya dengan niat mengqadha, maka tidaklah pembunuhan yang dilakukan melainkan dari sisi melecehkan. Yang keenam yaitu Sholihiyah. Mereka adalah pengikut Sholih Ibnu Umar Ar-Sholihi. Mereka berpendapat bahwa iman adalah mengenal Tuhan. Ibarat menurut mereka, bukanlah amal tetapi iman itu sendiri yang mengenal Tuhan. Apa yang dikenal secara umum sebagai ibadah, seperti sholat, puasa, dan lain-lain, menurut sekte ini bukan ibadah, akan tetapi hanya merupakan ketaatan melaksanakan iman. Jadi, konstruksinya ibadah adalah iman itu sendiri. Selanjutnya yaitu Hajariyah. Sekte ini pengikut dari Husain ibnu Muhammad an-Najjar, yang menurut mereka iman itu adalah mengenal Allah dan Rasulnya disertai ketundukan secara total kepadanya, diikuti dengan pengajuan melalui perkataan. Semua itu merupakan satu kesatuan integral, sementara kufur adalah menolak dari elemen-elemen di atas dan taat adalah berupa sikap kemauan melaksanakan elemen-elemen iman tersebut. Menurut sekte ini, iman itu dapat bertambah, tetapi tidak dapat berkurang atau hilang, sebab iman hanya akan hilang jika kafir. Yang ke-8, menurut Goilaniyat. Mereka adalah pengikut Golan. Iman menurut sekte ini paling tidak memiliki 4 unsur, yaitu mengenal Allah tidak dengan tes kritis, maka makrifat seperti itu hasilnya bukanlah iman. Terakhir, menurut Sholihiyah. Sekte ini adalah pengikut dari Muhammad ibnu Karam. Menurut mereka, iman adalah pengakuan dan pembenaran dengan isian, dengan lisan, tanpa ketertiban hati. Karena itu makrifat dengan hati saja tanpa membenarkan dengan ketertiban secara verbal. Dari lisan bukanlah iman. Bagi mereka kufur terjadi bila mengingkari secara lisan. Mereka juga berpendapat bahwa kaum munafik yang hidup pada masa Rasulullah menurut mereka benar-benar sebagai kaum yang beriman. Pandangan ini jelas banyak ditolak orang sebab munafik adalah sebuah term ditunjukkan bagi seorang yang sebenarnya kafir, tetapi menyembunyikan kekafirannya dengan mengakui iman secara lisan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.